Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan kita manfaatkan waktu ini untuk mengisi kajian sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah pada malam yang ke-21 ini Allah masih beri kita kesehatan. Semoga nanti kesehatan ini Allah limpahkan untuk kita semua sampai nanti kita berada di akhir bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam ke-21. Jadi dia sudah mengkaji. Menurut tak terasa lagi nanti itu Pak, 10 terakhir. Yang paling terasa nanti Ramadan udah mau berakhir itu di masjid musola. Nah makanya jemaahnya udah maju ke depan. Bawahnya yang kosong, yang pulang kampung banyak, yang kecapean banyak, yang sakit banyak. Kalau Rasulullah bilang 10 terakhir itu beliau manfaatkan untuk banyak beriktikaf, sehingga beliau ikat kain sarungnya itu kuat-kuat. Artinya di mana beliau banyak di masjid untuk beribadah. Nah, jadi kalau fenomena kita sebahagian 10 terakhir Ramadan itu yang penuh itu Victory, Tanah Abang, kalau siangnya tukang momen, jual emas itu banyak itu Pak. Karena banyak yang mau pulang kampung. Jadi kalau mau pulang kampung itu ya biar teko rasa kosong. Jelas kalau di rantau nanti kita wajib kokeh dulu, pokoknya pulang kampung yang jelas matang. Macam itu dia buat sebagian. Biarlah nanti mengutang-utang di rantau, yang jelas pulang kampung itu gaya sedikit. Sebagian sebagai orang. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu di akhir Ramadan itu ada yang dilaksanakan orang dengan iktikaf. Kenapa? Karena memang 10 terakhir itu ada malam yang sangat diberkahi. Namanya adalah Lailatul Qadar. Kemarin di grup kuliah saya Bapak dan Ibu ada juga orang mengirim Lailatul Qadar sudah nampak, tapi setengah baru Ramadan. Ternyata Lailatul Qadar itu bukan malam, tapi ciri pula kebetulan namanya Lailatul Qadar. Ciri itu dia. Jadi Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lalu Bapak Ibu, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah sholat tarawih. Bukan tarawih nama awalnya, namanya Qiyam Ramadan itu mulanya adalah 21 Ramadan. Beliau laksanakan di Madinah. Lalu selama tahun kedua itu berapa kali Rasulullah melaksanakan? 3. Kemudian di hari akhir itu jamaah berkumpul jamaah untuk mengikuti 3 hari yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika jamaah berkumpul, kemudian beliau tinggalkan jamaah, beliau masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu beliau menghadap ke seluruh jamaah. Lalu jamaahnya dan kenapa Rasulullah meninggalkan kita? Ketika itu Rasulullah menjawab, aku khawatir nanti kalau sholat ini merasa kewajiban untuk kalian, tapi sebenarnya ini nanti akan memberatkan. Maka terakhir Rasulullah itu 3 hari. Kapan dia laksanakan hari sholat Isya itu? Sampai 1/4 malam. 1/4 malam lagi mau subuh
baru boleh berhenti sholat qiyam Ramadan itu. Jadi waktunya itu Bapak Ibu di waktu sahar. Karena waktu kita ini Pak, tiga ini kalau kita bagi, ada nanti pertengahan malam, jadi waktu tahajud, seperempat malam. Kemudian ini waktu fajar. Di antara waktu ini ada namanya waktu sahar. Waktu sahar itu aktivitas yang kita lakukan di sana adalah sahur. Halo, saya ulangi Bapak Ibu. Ini waktu fajar, berarti sholat subuh. Waktu yang dekat dengan waktu fajar ini namanya sahar. Waktu sahar. Ibadah kegiatan yang kita lakukan di waktu sahar ini namanya adalah sahur. Makan kita di waktu ini namanya makan sahur. Ibadah yang membangunkan orang kita malam hari ini berkuah-kuah kita bangun membangunkan waktu sahur. Setiap kegiatan yang dilakukan di waktu yang dekat dengan fajar ini namanya sahur. Apa kata Rasulullah? Di waktu sahur yang dekat itu, sahur waktu dekat itu, turunlah malaikat. Seluruh ibadah manusia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak dan Ibu, ada umat nanti yang dikumpulkan oleh Allah di surga. Ada umat manusia dikumpulkan oleh Allah di surga Allah. Amalan yang dia lakukan adalah istighfar, berzikir, meminta ampun kepada Allah. Kapan dia laksanakan waktu istighfar itu? Itulah namanya di waktu sahar. Maka Bapak dan Ibu, pesannya harus kita makan itu. Lalu sebelum nanti dia waktu fajar datang, apa yang disuruh? Yang disuruh itu adalah memanfaatkan waktu yang sedikit untuk memuji Allah. Waktu yang sedikit itu namanya adalah sahar, dan zikir yang dibaca ketika itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu jemaah, di 21 ini turun lagi malaikat. Sesak bumi Pak. Ribuan malaikat turun. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Kenapa mereka turun? Mereka bertasbih memuji Allah. Maka mudah-mudahan nanti di sekeliling kita ini Bapak Ibu, kita memang tak menengok ada malaikat di kiri kita. Tapi yakinlah setiap ibadah yang kita lakukan di saat ini, maka ini adalah disaksikan oleh malaikat. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu di manakah orang Rasulullah beriktikaf? Tempatnya di masjid. Maka kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Masjid ini Bapak Ibu dalam bahasa Arab bentuknya jamak. Kemarin kajiannya ada sama ibu-ibu. Masjid itu ada namanya jami, ada ghairul jami. Jami masjid yang dipakai orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ghairul jami masjid yang tidak dipakai orang sholat Jumat. Maka kalau kita ke kampung beda-beda bahasa. Ada namanya musola, ada namanya surau, ada namanya langgar. Ke daerah Sumatera Utara namanya madrasah. Surau ini lebih khusus dia Bapak dan Ibu. Karena surau itu adalah tidak hanya sholat ibadah, tapi dia juga punya kajian di sana. Maka orang-orang Sulu tidak bilang tempat dia ibadah itu dengan sebutan musola, tapi dia pakai bahasanya adalah surau. Maka kalau Bapak Ibu berangkat ke Pasar Bawah Bukit Tinggi, ada di sana namanya Surau Sef Ninian Jape. Kalau Bapak Ibu berangkat nanti ke daerah Balingka Kota Tuo, ada namanya di sana Surau Nyiak Daud. Ada nanti berangkat ke sana ada Syekh Ninian Balingka segala macam. Dulu saya pergi yang Bapak dan Ibu sering mengisi kajian di sana. Jadi surau tidak hanya di sana dipakai untuk sholat, tapi dipakai juga untuk belajar. Maka orang Sulu tidak memakai tempat ibadahnya itu dengan sebutan musola, walaupun itu kajian yang masuk kepada masjid yang am, tapi dia pakai surau. Maka orang Sulu tidak hanya ibadah, tapi ia kaji dirinya,
Maka satu yang dia fakrkan dalam hatinya, ilahi anta maksudi wa bidoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku maksud dan keridhaan ya Allah yang aku tuju. Maka orang-orang suluh itu kok ada satu ulama namanya Rabi'ah Adawiyah. Dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku beribadah hari ini dikarenakan inginnya aku masuk ke dalam surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku hari ini beribadah kepadamu, ya Allah, dikarenakan takutnya aku masuk ke dalam nerakamu, maka masukkan aku ke dalam neraka. Karena dia, kalau aku beribadah, ya Allah, dikarenakan pengennya aku masuk ke dalam surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Tapi kalau aku beribadah dikarenakan takutnya kepada nerakamu, jangan maka masukkan aku ke dalam neraka. Kayak nanti kira-kira berdoa macam ini. Tak tahu dia tahu. Tapi satu ulama sufi itu, tapi ada itu yang mencatat. Dan memang dalam ibadah kita sehari-hari, sebelum kita dari sholat kita, sebelum takbir ini kita angkat, apa yang kita ucapkan? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat, wajib untukku menjadi makmum. Iya macam itu Pak. Saya kebetulan nafas niatnya udah paham ya. Usolli fardhu isya 4 rakaatin makmuman. Ujungnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa la ta'ala, karena memang mungkin perbedaan pemahaman sama kita. Bagi saya, ketika saya apa niat itu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'li. Jadi sholat itu menyengaja sesuatu untuk melaksanakan ibadah, itu niat. Jadi ketika saya berdiri, saya kan sudah tahu sholat apa yang saya kerjakan. Saya kan sudah tahu jadi imam atau jadi makmumnya. Saya kan sudah tahu berapa rakaat yang saya kerjakan. Saya kan sudah tahu berapa takbir yang saya angkat. Berarti itu bagian dari niat. Cuma Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang melafazkan niat sebelum takbir diangkat, salah. Silakan, tidak ada masalah. Bagi saya berdiri di belakang, posisi saya seperti jadi makmum. Kalau berdiri di depan, posisi saya jadi imam. Kemudian saya berdiri, sholat apa yang saya kerjakan, saya tahu sholat apa yang saya kerjakan. Itu bagian daripada niat itu. Kenapa? Niat qasdu syai'an muqtarinan bi fi'li, bahwa niat menyengaja sesuatu amalan untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Maka Bapak Ibu jamaah, ketika takbir tadi belum diangkat, kemudian ada ucapan, sengaja aku melaksanakan sholat isya waktu untukku mengikut imam, karena ujungnya lillahi ta'ala, tidak karena surga Allah, tidak karena neraka Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan di akhir Ramadan ini mudah-mudahan akan lebih mendekatkan kita dengan ibadah kepada Allah. Kita raih keberkahan 10 Ramadan yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini saja Bapak Ibu kajian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kejanggalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.